Gerang rantai budal mandang nyusah. Kuyo gundul kesana kesering ngampek kendul. Gendul wortel latih lo tampak lo yo. Serangkol jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menakut nong Cino. Ropak moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Ropak moyo pulang jalannya ke loyo. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat bagaimana nanti peranan fungsi dari kedokteran forensik Polda Metro Jaya. Nanti ada Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan di Polda Metro Jaya. Dia adalah Dr. Heri Wijatmoko. Beliau spesialis forensik dan kita akan melihat bagaimana peranan beliau untuk menjelaskan sesuatu yang tadinya masih buram hingga jelas. Salah satunya ada sebuah kejadian di wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Pelumpang. Coba kita lihat, let's do it. Ini dokter kita nih, ya, Dr. Heri Wijatmoko. Beliau seorang spesialis forensik ya dok ya? Iya. Bagaimana pengalamannya dok? Bagaimana menjelaskan tentang yang kejadian baru-baru ini dan secara umum, dan mungkin dokter banyak pengalaman lain ya? Iya. Kami persilakan dok, teman-teman pengen lihat dok. Jadi, apabila terjadi disaster, kita bagi disaster menjadi dua, natural, unnatural. Pada kasus-kasus dengan kejadian natural, misalnya banjir, kemudian gempa bumi, itu biasanya memang sangat luas korbannya. Kita bicara nanti masalah unnatural, biasanya kelalaian, baik itu kelalaian manusia yang disengaja maupun tidak sengaja. Contoh kalau terjadi kejadian yang tidak sengaja ataupun yang mungkin disengaja, itu misalnya kasus-kasus terorisme, kemudian kasus transportasi, ya. Kemudian pada kasus-kasus di kejadian contoh misalnya kejadian kebakaran. Kalau terjadi disaster, kemudian terjadi korban yang diduga korban itu baik luka atau meninggal, kita yang penting adalah satu, respon time, emergency medical tim respon cepat untuk penanganan korban dulu. Waduh. Nah, ini. Korban dulu kita tangani. Gunanya apa? Untuk mengurangi kecacatan, menghindari kecacatan, menghindari fatalitas korban jiwa. Itu utama dulu. Iya. Jadi kita lakukan penanganan awal pada korban luka untuk menjaga kesehatan dan mencegah kematian. Kemudian apabila terjadi korban meninggal, lah disitulah peran dari tim Disaster Victim Identification. Ini tujuannya untuk mengidentifikasi jenazah-jenazah yang mungkin ada di TKP. Betul. Setelah korban itu dievakuasi berdasarkan pemeriksaan triase namanya. Ada triase, kita pilah-pilah mana yang harus di emergency segera dilakukan rujuk. Kemudian mana yang cukup di tempat. Nah, itu namanya triase. Kemudian ada korban meninggal dunia. Kalau itu tidak mengganggu, tidak menjadikan penghalang untuk tim melakukan evakuasi, biasanya dibiarkan. Nanti tim yang akan melakukan evakuasi. Dalam operasi DVI itu ada 4 fase yang masing-masing dikendalikan oleh Commander DVI. Commander in charge, kemudian ada Vice Commander, kemudian Katim masing-masing. Fase 1, fase TKP. Itu bagaimana Katim TKP dengan koordinasi dari Commander DVI melakukan pengamanan TKP dulu. Di situ yang bertanggung jawab biasanya adalah penyidik atau reserse. Kami tunduk pada reserse atau penyidik. Kapan kami masuk, itulah yang harus diperhatikan. Kalau TKP-nya masih belum aman, ada istilahnya kalau kami adalah jeopardy atau bahaya, kita tidak izinkan masuk. Misalnya kasus kebakaran. Mungkin ada bagian yang belum dingin, masih panas, kita tidak boleh masuk. Atau kasus bom, belum di-steril oleh tim Jibom, kami belum boleh masuk. Kemudian tim TKP tugasnya adalah melakukan searching. Kalau kita di TKP yang tidak cukup luas, kita bisa melakukan namanya grading. Di grade, misalkan grade A, B, C, dan sebagainya. Atau kalau kita TKP-nya di suatu perumahan, ya RT 1, RT 2. Gitu. Jadi ada fase-fasenya dok? Ada fase 1. Pertama tadi TKP searching. Kemudian setelah searching, kita lakukan labeling. Di label.
labeling, kemudian tagging, di label dikasih bendera tagging, kemudian didokumentasi dengan form namanya form TKP. Wah, itu yang di label itu bisa benda. Bisa di situ tim apa saja, searching Dok? itu ada Iya. dua, searching benda yang korban dulu. Iya. Kita tidak melihat apakah ini utuh tidak utuh, kita tagging, kita flagging, kita labeling. Iya. Nanti kita akan bunyikan di dalam form. Kemudian ada searching property. Property biasanya kalau kasus-kasus yang melibatkan TKP yang luas biasanya akan mengalami kesulitan. Karena mana yang terkait dengan kasusnya biasanya pada kalau seperti itu pada kasus pembunuhan. Nah, kita TKP kecil. Kalau yang di TKP kasus disaster biasanya yang kita lakukan searching properti misalnya pada kasus pesawat jatuh. Itu kan ada properti di dalam pesawat. Oh, iya. Nah, dari properti kita tahu siapa pemiliknya. Oh, itu yang dimaksudkan properti berarti, Dok, ya? Yang Iya, terkait untuk proses identifikasi. Iya, iya, Nah, iya. Kemudian setelah itu put into body bag. Iya. Put into body bag, kemudian dilaksanakan dikirim ke tempat namanya entry checkpoint, dikumpulkan dulu, dipilah. Siap. Di situ laki, perempuan, anak, dewasa, kalau memungkinkan. Iya. Nanti kan di situ ada entry checkpoint itu dipilah, kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Itu fase terdekat 1. atau Rumah yang ditunjuk? sakit yang ditunjuk untuk Oke. proses identifikasi, Berarti yang profesional yang memiliki Kompetensi. fasilitas dan ahli. ahlinya. Oke. Bagaimana kita membuat nomor label? Itu ada namanya TGB. Nah, Wah. Team Grade Body. Ini istilah-istilah ini, Dok, ya, apa kedokteran? Ya, Pakai bahasa TGB. Inggris ya, TGB. TGB itu misalnya begini, kalau areanya luas, kita bagi grading, RT-nya 3 misalkan, Iya. kita bagi 3 tim. 3 tim. Tim 1, 2, 3. Iya. Makanya nomornya nanti gini, tim 1 RT1, Iya. tim 2 RT2, tim 3 RT3. Nanti tim 1 bunyinya gini, TGB, T-nya 1, grade-nya RT1. Iya. Bodinya 001. Tuh. Artinya RT1. RT1 tim 1 bodi nomor 1. Iya. Nanti kalau dia temukan nomor 2 tinggal T1 1002. Dua. Oh. Kalau di RT2 nih ketemu tim 2 grade 2 bodinya 001, nggak apa-apa Nggak karena apa-apa. dia beda di tim sama grade-nya. Oke, grade-nya. Gitu. Jadi ini tetap satu tim ini kira-kira berapa orang, Dok? Satu tim biasanya minimal 4, minimal karena dia yang harus mengevakuasi itu yang Iya, berat. iya. Kemudian dibantu oleh tim yang lain bisa ya. Kalau Katimnya, Iya. Kasubtim, kemudian yang searching, yang labeling, dokumentasi. Dan Nah, ini fase yang dicontohkan dokter di RT, salah satu RT. Kalau sudah selesai, dia balik lagi dong. dia akan mencari terus. Cari terus. Tapi kalau udah selesai fase itu, Selesai dia akan kembali ke posko. posko. Bukan jadi Pak RT kan? Dia akan konsolidasi lagi. Iya, oke. Konsolidasi lagi kalau nanti ternyata perlu re-entry. Iya. Datang lagi, Kembali. dia harus kembali, dia akan melakukan searching lagi. Searching. Artinya begini, di situ ada namanya manajer TKP yang biasanya dari reserse. Iya. Jadi masuk TKP itu dikendalikan oleh Reserse, penyidik biasanya. penyidik, ya. Jangan sampai masuk TKP itu 5 orang timnya, keluar TKP 4. Iya. Kita kan harus personal protective Iya. equipment, ada terlindungi. Oh, iya. Misalnya kalau lokasi kebakaran itu pasti Iya. banyak logam atau besi-besi yang akan menjadi Kerawanan, problem ya. kerawanan. Iya, iya. Kalau itu TKP-nya di suatu bangunan takut rubuh. Jangan sampai nanti timnya masuk 5, keluarnya 4. Yang satu kemana? Amit, Harus amit dong. Ya. itu harus betul-betul Iya, iya. dicatat. Masuk jam 10, keluar jam 12, orangnya ada, tanda tangan. Itu ada namanya yang pencatatan di keluar masuk TKP. Contohnya lagi, TKP kasus di kapal. Di kapal itu sangat rawan. Kita ke TKP kapal searching, kita mulai dek 1, dek 2 biasanya susah. Iya. Karena deknya sudah ambrol. Nah, di situ banyak logam yang rapuh dan potensi untuk bahaya, makanya timnya keluar masuk 5, keluar harus 5. Iya. Sebelum mereka declare lengkap,
harus dipastikan. Oh, kalau masuk 5 keluar 6 atau 7 gimana, Dok? Karena yang dua jenazahnya. Oh, jenazahnya. Gitu. Bukan karena kawin di dalam. Oke. Nah, itu fase 1. Ya. Itu namanya fase TKP. Kemudian dia fase 2, fase postmortem. Postmortem. Jadi setelah jenazah dibawa ke kamar jenazah, di situ ada namanya manajer mortuori. Siap. Dia yang menerima, kemudian menyimpan, kemudian dia akan menyiapkan tim yang untuk melakukan pemeriksaan jenazah tersebut. Terhadap jenazah tersebut. Nah, jadi jenazah tadi dibawa ke kamar jenazah, disimpan atau dilakukan pemeriksaan, dia pilah mana yang mau diperiksa duluan. Biasanya di situ kan dipilah laki perempuan utuh tidak utuh, sehingga mana yang didahulukan yang utuh dulu. Di situ melibatkan beberapa ahli, forensik patologi, odontologi forensik, kadang antropologi, kemudian dari tim DNA, kemudian tim dari properti, sidik jari juga. Nah, di situ ada timnya, lengkap. Karena jenazah kalau dia bisa diambil sidik jari. Kalau kemudian dia masih utuh, dia lakukan pemeriksaan gigi lengkap. Nah, yang dicari adalah 5 komponen. Yang pertama, primer identifier itu dental, gigi. Oke. Yang kedua adalah DNA. Yang ketiga ada sidik jari. Yang keempat adalah medis. Yang kelima properti. Nah, ini primer ada identifier. Kalau satu primer cukup, sudah ada. Tidak perlu yang lain. Yang lain melengkapi. Tetap dicari tapi melengkapi. Tapi kalau medis harus ada properti. Nah, dari kelima ini yang paling mudah apa, Dok? Pengalamannya dokter ini? Jenazah itu dalam operasi DVI ini adalah operasi tailor made. Tidak bisa dicontoh operasi DVI di sini, diplek ke sini, tidak bisa. Tergantung kasusnya. Sehingga kasus kebakaran biasanya properti hancur. Yang kedua, biasanya kondisi jenazah sulit dikenali. Sehingga yang memungkinkan adalah gigi. Oh, ini yang paling mudah, Dok. Iya, karena gigi lebih tahan api. Oh iya. Yang kedua DNA. Gigi lebih cepat. Tapi kadang-kadang data antemortemnya nggak ada. Antemortem. Nah, itu istilah apa tuh, Dok? Antemortem itu begini. Nanti fase yang ketiga itu fase antemortem. Jadi sama yang dicari juga sama. 5 item tadi. 5 item lagi. Oh, ini yang postmortem berarti. Kalau yang tadi fase 2 itu postmortem, yang fase ketiga adalah antemortem. Jadi kita membangun operasi DVI itu secara simultan. Kejadian utama adalah respon time adalah rescue operation. Kemudian begitu ada korban meninggal, kita setting postmortem tim, unit dengan mortuarinya dan antemortem tim. Jadi keluarga yang tadi merasa kehilangan, mencari keluarganya, dia akan melaporkan ke namanya missing person unit di antemortem. Nanti dikriteриakan menjadi 3 missing person. Possible, probable, undoubtedly. Possible itu mungkin, probable itu lebih mungkin lagi, undoubtedly adalah tidak diragukan lagi. Nah, misalnya begini, keluarga saya tadi ikut jadi korban pesawat jatuh. Taunya gimana? Dia ngomong saya mau pergi ke mana? Anda beli tiketnya? Enggak, hanya ngomong. Berarti possible itu, tapi belum tentu dia naik pesawat. Nah, kalau dia saya belikan tiket, mau dengan tiket maskapai A. Jamnya saya nggak tahu. Nah, itu meningkat dari possible, probable. Keluarga saya antar dada-dada dari pintu sampai pelukan, undoubtedly. Sudah tidak diragukan lagi. Jamnya cocok. Kemudian kita ambil dari list passenger. Manifestnya. Itu cerita. Begitu dia melaporkan, yang dilaporkan siapa, cirinya apa, 5 tadi yang cari. Ini merupakan benar-benar dari scientific yang dilakukan oleh Dokes Polda Metro Jaya sudah sedemikian canggihnya ya, Dok ya. Jadi tidak diragukan lagi profesionalismenya Polda Metro, khususnya Pak Dokter dan tim. Tim lah itu. Banyak sekali kejadian-kejadian akhir ini yang betul-betul menguji Dokter Heri dan teman-teman ini untuk menunjukkan profesionalismenya agar pelayanan kepada masyarakat khususnya DKI Jakarta dapat memberikan kepastian hukum, Dok ya. Terus kemudian tadi kan fase antemortem postmortem sudah ketemu data. Kemudian data tadi akan dicocokkan, namanya fase keempat, namanya fase rekonsiliasi atau pencocokan.
Oke. Nah, kalau tadi kita kriteriakan laki, perempuan, dewasa, tua, anak-anak, nanti kita akan mencocokkan dengan memilah. Kita ada berapa? Eksklusi dulu. Iya. Ada laki 10, perempuan 1. Lah ini perempuan ini kita kejar duluan. Nah, kita rekonsiliasikan. Iya. Syaratnya datanya harus lengkap dulu. Iya. Nah, yang kedua ya harus ada yang melaporkan. Pastinya Kalau dong. nggak ada yang laporkan nanti siapa orangnya ketemu tapi ini mau dikirim kemana? Mana? Iya. Mau di Pulasara pakai agama apa kita? Mau dikirim kemana juga nggak tahu. Makanya operasi DVA adalah operasi yang menyatukan data antemortem, postmortem untuk dicocokkan. Jadi harus ada 2 data. Iya. Seperti tangan tertangkup gini. Lah, antemortem, postmortem harus klop. Klop semuanya. Dan ini pencatatan data itu di dalam antemortem postmortem itu beda. Isinya sama tapi ini warnanya beda. Saya contohkan ini. Iya, iya. Ini ada formnya. Oh iya, oke. Ya, bisa dilihat ya. Oke. Ini form postmortem. Jadi pemeriksaan jenazah atau body itu dimasukkan di sini. Oh, gitu. Postmortem. Ini postmortem warnanya pink. Kemudian kalau yang korban yang diduga korban yang dilaporkan keluarga kita catat di yellow form. Nanti setelah teridentifikasi ini akan disatukan. Nah, misalkan postmortem tadi nomornya berapa? Iya. Berdasarkan nomor yang ada, kemudian nomor yang ada kita satukan. Nah, caranya apa? Data tadi direkonsiliasi dulu, baru cocok. Fase keempat nih, Dok. Fase keempat. Sampai berapa fase, Dok? Hanya keempat saja. Selesai berarti. Ringan Iya, semuanya. Dok. Ini terima kasih penjelasannya. Termasuk nanti setelah diserahkan keluarganya, mereka akan selalu kontak. Dari ya. Family Assistance Unit ini selalu ya. kontak. Nah, iya. Nah, begini Dok sekalian, ini kan sudah beberapa kejadian kita alami, Dok. Ada himbauan nggak, Dok? Atau saran dan sebagainya untuk teman-teman yang ingin tahu nih, Dok, vlog kami di PPS 95 Channel. Apabila terjadi hal-hal seperti ini, amit-amit kita nggak ada yang mau, apa langkah-langkah yang harus keluarga khususnya untuk memberitahukan, melaporkan dan sebagainya, khususnya apabila jenazah tidak ditemukan. Mungkin ada tips atau bagaimana, Dok? Silakan. Jadi kalau saran saya ya kita saling menjagalah, jangan sampai terjadi disaster. Pencegahan lebih baik. Iya, Dok. Gitu. Iya, Dok. Terima kasih nih, Dok. Sebuah pencerahan dari Kabid Dokes Polda Metro Jaya, Dr. Heri Wijatmoko, spesialis forensik, dan ini merupakan sebuah kontribusi dari bidang kedokteran agar masyarakat terlayani dan kepastian hukum nantinya akan diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan selalu ikuti vlog PPS 95 Channel. Terima kasih, Dok. Oke teman-teman, sekarang kita ada Dokter Sinta, dokter gigi ya. Siap. Sekarang di bagian apa, Mbak? Di bagian DVI, Pak. DVI, Ya. Polda Metro Jaya. Betul, Iya. jadi KUR DVI. KUR DVI. Ada Mbak Saya dengan Linda. Linda. Bagian apa, Mbak Linda? Kebetulan saya PAUR DVI. PAUR-nya ya, ada KUR, ada PAUR. Jangan salah ya, takut ketuker. Nah nih, Dok, ini apa sih nih, Dok? Coba ceritain dikit. Ini isinya kit untuk olah TKP pada saat kita ke tempat kejadian. Misalnya ada kejadian kebakaran atau ada kejadian pembunuhan. Kita membawa kit ini, di mana di dalam kit ini terdapat peralatan lah ya Pak, kita sebutnya alat-alat seperti contohnya ini ada bendera. Ada bendera, ini benderanya ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna orange. Nah, yang berwarna di samping bendera ini kita juga ada label Pak, namanya Pak. Ini ada label. Labelnya ini sama, ada yang berwarna orange, ada yang berwarna hijau. Yang warna hijau ini untuk properti. Iya, properti itu apa sih? Properti itu misalnya di saat kejadian itu
ada topi, atau ada jam, boleh ya? atau ada sepatu, jadi warnanya apa, gitu. Dok? Warnanya hijau kalau Hijau ya, properti. Nah, oke. nanti saat kita ketemu properti tersebut, kita biasanya tim itu kita taruh dulu. Oh, ini ada properti, kita taruh. Misalnya saya sebagai tim yang naruh bendera, saya taruh oh ini properti, ini properti. Nanti ada tim lagi, ada maksudnya sebagian kita juga, tinggal yang membeli label. Misalnya oh ini properti nomor 1, misalnya gitu. Nanti di sini ada ininya Pak, kan ada datanya ya, ada tanggal. Ya, nah nanti dikasih nomor, misalnya properti nomor 1, tas warna merah gitu. Ditulis nanti sini, satu buah tas berwarna merah, propertinya masih nomor di TKP tuh? 01 di TKP. Nah, setelah itu oleh tim tersebut dimasukkan ke, kalau propertinya kecil dimasukkan ke dalam kantong. Ke dalam kantong, nanti di kantong ininya pun kita tulis, misalnya properti nomor 01 gitu. Nanti ininya pun kita tempel di sininya. Jadi kita ketahuan oh ini properti nomor 01 itu gitu. yang hijau. Yang hijau kalau properti Pak. Nah, seterusnya ada properti apa lagi? Nanti kita itu kita kasih nomor sesuai itu. Setelah itu ada bendera orange dan ini name-tag-nya warna orange ini. Ini untuk temuan tubuh. Ya, apapun itu potongan kejadiannya tubuh. Ya. Iya, Bakaran, pembunuhan. Iya. Oh iya. Itu kalau seperti pesawat jatuh, dulu saya pernah ikut yang waktu kejadian itu kan hancur. Kalau misalnya kita hanya dapat jari satu, ya itu kita masukin dalam satu kantong, nanti bendera kuning, satu label. Nggak boleh kita gabung, kan takutnya jari Mr. A, terus sebelahnya mungkin ada jari Mr. B, gitu kan, supaya tidak tertukar. Itulah gunanya nanti kita untuk identifikasi. Gitu, Pak. Sama untuk cukup semua nanti jelas berarti diberi ya. nomor dimasukin ke kantong. Kalau yang kecil kalau masuk tubuh, ke kantong. Gede dong. Iya, ada kantong jenazah, ada kantongnya. Bapak izin ini. Oke. Nih, kita juga bawa kantong jenazah. Jadi kalau properti yang besar-besar, kita masukannya ke dalam kantong ini. Iya, ini tubuh ya, Bu ya. Ya, pokoknya potongan yang besar-besar deh. Tangan gitu kan, kalau itu masuknya ke sini. Masuk sini ya. Ya, ini kan karena kita dari Bitdokes, Pak. Jadi Iya. Ada labelnya ya. Bitdokes Polda Metro Jaya. Ini cukup menarik loh, teman-teman dari Dokes Polda Metro Jaya. Dan mudah-mudahan Dok, ini menambah kepercayaan masyarakat khususnya DKI Jakarta untuk memberikan kepercayaan kepada kita dan kita memberikan pelayanan juga kepada masyarakat agar lebih objektif dan transparan sehingga ini memuaskan masyarakat DKI Jakarta. Sekali lagi terima kasih Dok. Siap Bapak. Ya, Mbak Linda makasih ya. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah melihat ulasan dari Dr. Heri sebagai Kabid Dokes Polda Metro Jaya dan ini merupakan gambaran ungkapan dari sebuah fenomena yang terjadi sehingga masyarakat yang membutuhkan apalagi menjadi korban dari bencana alam dan sebagainya ini dapat memberikan sumbangsih kepada teman-teman semua dan negara ini lebih baik, khususnya sumbangsih kepada masyarakat DKI Jakarta. Terima kasih sekali lagi teman-teman.